Gitu. Jadi uh, menurut saya, uh, apalagi namanya, gimana gimana sih seharusnya kita menghadapi nih teknologi, apa yang ya harus dilakukan, dari mungkin dari pemerintah, mungkin atau dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana tuh? Kalau itu ya, kita harus menerima perubahan itu sih. Kita harus menerima perubahan itu, karena perubahan di setiap masa tuh pasti ada. Kayak kita contoh, kita ambil dulu di mungkin di tahun 90 sampai 2000, kalau kita nonton film di bioskop, ya kan, bajakannya tuh paling CD, jual-jual DVD, jual-jual CD film-film terbaru gitu kan. Kalau sekarang kita bisa mengaksesnya lewat website, lewat internet, ada aplikasi-aplikasi buat streaming juga kan. Bener. Seperti itu. Oh iya. Nah, terakhir nih, banyak juga yang mungkin lagi viral juga di sosial media, baik itu di Instagram, saya lihat ya, di YouTube, kemudian TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Bahkan sampai merambah ke story di WhatsApp masing-masing orang gitu, pengguna. Tentang dunia hacker gitu. Agak berat ya. berat ya Berat ya. Karena memang hacker ini cukup mengandung kontroversi dari setiap kalangan. Ada yang mengatakan bahwa sepenuhnya hacker ini adalah negatif karena cenderung merusak dan lain sebagainya. Padahal sejatinya kalau saya sih secara pribadi memandang hacker itu juga penting. Kehadiran hacker itu juga penting, karena kenapa? Kita butuh cyber dalam hal ada oknum-oknum jahat yang kiranya menguasai teknologi, ingin meretas informasi pribadi kita, dan itu bagi saya sangat-sangat berbahaya. Terlebih dengan adanya isu tentang perlindungan data pribadi yang sekarang lagi masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI, dan itu sebentar lagi mungkin saja ya disahkan, karena mengingat sampai data pribadi presiden juga bisa ikut diretas tuh. Itu kan salah satu wilayah kerja hacker ya. Benar nggak sih? Benar. Tapi dari sisi yang lain, kalau misalnya bagi saya, penjahat hanya bisa dikalahkan oleh penjahat itu sendiri, maksudnya yang saling mengerti ilmunya gitu kan. Benar nggak sih? Nah, gimana menurut kamu tentang hacker ini? Untuk hacker itu sendiri ya, sebenarnya kalau dari hacker itu sebenarnya ya benar, mungkin hacker itu adalah orang-orang yang menciptakan teknologi sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknologi sekarang, hacker itu sebenarnya ada dua jenis. Pertama adalah hacker white hat dan hacker black hat. Tunggu dulu, apa tadi? White hat dan black hat dan black hat. Topi putih dan topi hitam. Oh, topi hitam dan topi putih ya. Apa tuh? Perbedaannya adalah hacker white hat adalah hacker yang bekerja untuk pemerintah itu sendiri. Kita ambil contoh cybercrime. Iya, cybercrime. Itu anggota kepolisian. Itu hacker yang bekerja untuk kepolisian pemerintah itu sendiri. Iya. Ya kan? Tujuannya apa tuh? Tujuannya untuk memberantas hacker black hat ini. Untuk tidak membobol situs-situs pemerintahan, mungkin data pribadi. Data penting ya, data dari negara. Iya, benar. Nah, ada juga hacker black hat yang biasa kalau anak IT itu menyebutnya cracker. Jadi dia ini adalah banyak juga ya istilah-istilahnya. Banyak istilahnya. Iya. Cracker ini adalah hacker yang menggunakan teknologi untuk berbuat kejahatan atau untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan pribadi ya. Misal kita ambil contoh, waktu itu pernah ada pembobolan bank. Atau satelit digerakkan sendiri oleh manusia itu sendiri melewati program. Bahkan tunggu dulu brother. Gue tiba-tiba teringat lo mengatakan ada pembobolan. Kan ada orang Indonesia, anak bangsa yang berhasil walaupun dalam tanda kutip negatif ya, jahat ya, dalam artian membobol salah satu website
penting dari pemerintahan Amerika Serikat. Benar. Yaitu lembaga salah satu penyalur dana anggaran COVID-19. Ya. Sangat-sangat berapa? Gue lupa nominalnya berapa US dollar yang dirampok oleh mereka, tanda kutip ya. Ya, terus gimana tuh? Apanya nih? Berkaitan dengan hacker tadi, pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Yang cracker tadi Pekerjaannya ya sebenarnya dia itu hanya mencuri. Kalau kita bilang mencuri, ada banyak cara mencuri. Mungkin lewat rekening orang itu sendiri. Ada rekening setiap orang, ataupun langsung ke bank. Seperti itu, hanya lewat program. Lalu depan laptop kerjaan dia mau kerja di mana pun bebas. Gue jadi berdebar-debar nih, karena kenapa? Kalau misalnya kejahatan itu dilakukan secara langsung atau fisik, itu mudah ditebak dan semua gampang mengetahui atau mendeteksi itu. Tapi kalau bicara tentang teknologi itu kan sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, tapi nyata adanya. Ada juga kalau kita lihat, ada komunitas hacker terbesar di dunia, namanya Anonymous. Itu di mana tuh? Gak ada yang tahu di mana. Gila ya, gila. Gak ada yang tahu dia di mana, gak ada yang tahu mereka ada di negara mana, gak ada yang tahu dia di kota mana, dan gak ada yang tahu mereka bekerja di jam berapa, gak ada yang tahu itu. Gila. Polisi pun gak ada yang tahu. Sampai sekarang pun mereka itu masih dicari, karena mereka itu adalah komunitas hacker yang melawan pemerintah itu sendiri. Kalau misal biasanya kayak korupsi di Amerika waktu itu, atau rasisme yang di Amerika waktu itu, pernah Anonymous membobol siaran TV untuk dimunculin di satu kota New York di Amerika. Kalau misal presiden itu rasis. Itu pekerjaan hacker ya. Luar biasa, sangat-sangat berbahaya, jadi menakutkan nih. Tapi tentu ada cara pasti yang bisa dilakukan. Yang namanya kejahatan tidak mungkin bisa mengalahkan kebaikan ya. Tinggal bagaimana kemudian manusia itu semakin giat belajar lagi. Semakin termotivasi lagi untuk menguasai teknologi. Karena bayangkan kalau tidak, salah satu contoh tadi yang gua katakan juga, boleh bilang itu kalau kejahatan fisik ya gampang. Mungkin berhasil, tapi setelahnya ditangkap udah kelar gitu. Iya kan? Tapi kalau pekerjaan hacker itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan kapan penangkapan itu bisa dilakukan. Dan kemudian cara pembuktiannya pun hacker ini kayak semacam di zaman dulu disebut orang pintar atau dukun kali ya. Sekarang lebih milenial. Jadi saya bisa mengatakan bahwa kejahatan pun sekarang bentuknya sudah milenial, dalam tanda kutip luar biasa pakai teknologi gitu. Ya gue juga teringat kayak pernah waktu itu ada anak muda SMA mungkin, SMA umur 18-17, dia bukan dari Indonesia, dia membobol sistem pertahanan Amerika, Pentagon, sistem keamanan paling atas. Sebelum di bawah NASA. Dibobol oleh Pentagon, dan pencarian oknumnya 13 tahun. Dan oknumnya itu berhasil ditangkap dan direkrut oleh kepolisian itu sendiri. Gila ya. Ternyata permainan teknologi ini luar biasa ya, dari banyak sisi. Oke, mungkin bincang santai kita sangat-sangat seru, akan tetapi baiknya mungkin kita lanjutkan di sesi part 2 dan lain sebagainya. Karena bicara tentang teknologi ini nggak akan bisa ada habis-habisnya. Karena kenapa? Salah satu ilmu pengetahuan yang lagi tren dan bahkan sangat bermanfaat mulai zaman dulu sampai sekarang itu teknologi. Saya pikir begitu. Nah, terakhir Bang Botak mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan, kesan-kesan atau tips-tips kepada generasi muda agar jangan kaku atau takut dan bahkan khawatir tentang era masa depan mereka sendiri. Ya mungkin kalau tips, saran atau tips-tips ya dari gue itu adalah ya paling belajarlah untuk berkreativitas lebih.
dan carilah peluang di mana peluang itu ada. Itu sih yang paling penting. Oke, singkat, padat dan jelas tapi sangat bermakna ya. Iya. Oke bro, terima Oke, kasih sip. banyak